Allah, izinkan aku mati syahid, karena orang yang mati syahid itu tidak akan merasakan sakratul maut illa kal qars, seperti cubitan pada tangan. Izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid tidak akan ada azab kubur. Izinkan aku mati syahid, karena kalau aku mati syahid tidak akan ada hisab, langsung masuk surga. Kita dukung ya Somad bom bunuh diri ya, supaya syahid Somad ya. Nabi bertanya, alaka min ummin, ibumu masih hidup? Ibumu ada di rumah? Ya. Ilzam rijlaiha fatammal jannah, urus tapak kakinya, akan kau dapati surga di sana. Kita dukung harusnya ya. Kita doakan Somad segera melakukan bom bunuh diri. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Kenapa dia nggak mau bom bunuh diri dulu ya si Somad ya? Saya lagi nunggu Somad bom bunuh diri ya. Kita dukung ya Somad bom bunuh diri ya, supaya syahid Somad ya. Kita dukung harusnya ya. Kita doakan Somad segera melakukan bom bunuh diri. Menunjukkan kebodohan, kekonyolan, bahkan anak kecil pun nyanyinya sudah bunuh Yahudi. Ya sampai bahkan orang-orang Islamnya juga pada kaget gitu ya. Ini menjadi pertentangan ya. Artinya orang Islamnya juga sampai tidak percaya bahwa agamanya mengajarkan itu ya. Tapi itu memang ajaran agamanya. Indonesia tidak mau mengakui bahwa memang ajaran Islam itu memang bangsa dan biadab. Nggak mau ngakui orang Indonesia. Sebetulnya, gimana Pak? Susah Pak Paul. Nah, karena udah dari lahir begitu. Nah itulah Pak. Karena tidak mau mengakui, makanya bodoh terus. Orang beragama udah nggak pakai otak gitu. Iya, masa perbuatan biadab kayak begitu masih dibela, itu jalannya Allah. Gimana ajaran yang benar katanya. Iya. Itu sampai korbannya kadang-kadang orang yang nggak ngerti apa-apa. Dan yang konyol yang jadi korban itu seringkali adalah orang yang tidak mengerti apa-apa ini Mas. Orang yang nggak mengerti apa-apa yang jadi korban itu, yang konyolnya itu loh. Kasihan kayak anak kecil tadi. Dan bahkan sesama orang Islam yang baik pun waktu ada satu pemimpin ininya ya, namanya Ahmad Basir yang jadi pemimpinnya Hamas ya kan, sampai dia harus mengorbankan anaknya. Dibilang waktu dia mau bikin bom udah tanggung nih, ledakan dia bilang gitu, anaknya mati pun nggak apa-apa. Bahkan sampai begitu, udah tanggung ledakan. Wah, itu benar-benar sampai udah nggak pakai otak gitu ya. Jadi buat mereka tuh syahid, dia bilang anaknya syahid, goblok kan, bilang bukan syahid, kamu mau beribadah, anak kamu dikorbanin, bangsa biadab tuh. Iya. Nah pertanyaannya, ini kan tukang rekrutmen. Ceritanya ini kan tukang rekrutmen semua nih Pak, yang ini kan orang-orang yang rekrut. Kenapa mereka sendiri nggak sampai ditanya kapan giliran kamu? Insya Allah saya akan mengambil bagian. Saya sekarang belum punya keberanian. Loh, belum punya keberanian malah ngerekrutin orang-orang disuruh bunuh diri, kan kurang ajar kan? Iya. Sama Pak yang di Mumbai itu. Iya, makanya saya kan berharap Abdul Somad bom bunuh diri. Saya pengen dengar beritanya Abdul Somad jadi bom bunuh diri gitu loh. Berharap itu ya, Abdul Somad jadi pelaku bom bunuh diri gitu loh. Makanya polisi ini mestinya tegas. Udah tahu kayak begini, ada ustadz-ustadz yang model begini ngajarin kesesatan ini dalam cara menafsirkan Qur'annya dia yang secara ekstrim, ya walaupun itulah urusan mereka. Tapi di saat ini udah bicara negara, mendoktrin orang untuk dalam ceramahnya di publik itu bom bunuh diri nggak apa-apa, mati syahid, perangi kafir segala macam. Nah itu udah mesti tangkap itu, nggak usah lagi susah-susah. Masa harusnya tangkap itu udah delik hukum, bukan delik aduan lagi, nggak perlu ada yang adu. Begitu dengar itu Somad kayak gitu, itu sudah menyebarkan kebencian, permusuhan, provokasi ya. Itu memang harusnya adalah langsung ditangkap. Nggak ada actionnya gimana gitu loh. Malah mikirin saya terus sekarang nih polisinya, gimana cara nangkap si Paul ini ya. Ini kita mencerdaskan kan supaya sadar dong. Iya makanya makin ditangkap makin tenar. Ini sudah dapat silver play button sekarang. Tapi nanti Pak kita berharap 2035 di saat banyak orang-orang sudah pada murtad dan sadar, ya Pak Paul nanti malah
dianggap tuh sebagai pahlawan buat Indonesia. Aduh. Ya, nanti kalau saya sudah dijadikan Menteri Agama, nanti kita pesta di Indonesia ya. Kita pesta potong babi, kita bagi-bagi buat diakonia. Sekarang aja Pak Pol sudah pahlawan, Pak. pahlawan dengan silver button fly. Kita berharap 2035 lah. 2035 lah. Paling lambat 2045 lah. Udah jadi pahlawan silver button play ini sekarang ya nanti ya. Banyak orang-orang yang sadar nih dari channel-channel kita dan channel-channel yang lain yang mencerdaskan gitu. Asal jangan dilabel dengan pahlawan zombie, Pak ya. Pahlawan Alexis. Ya dengar si Somad barusan ini kan jelas ya. Di era keterbukaan ini kan udah bukan cuma di mimbar ini. Ini udah provokasi itu, harusnya masuk penjara tuh. Udah menyebar luas ini kebencian ini. Dan kebencian ini kalau didengar oleh mereka yang meyakininya, wah, udah efeknya udah bukan cuman kecil, Pak. Di kantor misalnya ya. Iya. Yang dengerin Somad itu kebetulan teman pekerjaannya orang Kristen. Jadi otomatis terbawa apa yang dia omongkan oleh si Somad ini. Dan perilakunya kepada orang yang bukan Islam, khususnya yang Kristen, pasti rasa bencinya besar udah, otomatis. Ya toh? Nah kalau ini terus dikembangkan, ya Indonesia mah sebentar aja itu Syria bakal, Pak. Ini orang-orang gini saya yang heran nih, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Presiden Jokowi, kok tidak menindak? Ada apa? Apa perhitungan politiknya? Ini kan merugikan jangka panjang. Ya kan? Apa memang mereka ternyata juga ingin agar Indonesia benar-benar jadi khilafah karena mereka Muslim? Jokowi kan Muslim, ya kan? Dia berkedok lewat Partai Demokrasi, tapi saya nggak apa Partai Nasionalis, tapi saya nggak lihat dia nasionalisnya kalau ini. Kalau benar-benar nasionalis, tindak dong. Dia punya aparat, tangkep aja, nggak usah hitung-hitungan politik, tegakkan hukum. Itu MKC bisa, dia diam aja. Polri bertindak tangkap MKC, ibaratnya satu tambah berbanding ditangkap si Waloni, ya kan? Kalau hukum kayak gitu malah itu mah hukum-hukuman itu omong kosong, bukan hukum itu, Pak, politik. Kalau emang benar hukum tangkap, ini udah nggak benar nih orang, bukan hanya kebencian dia timbulkan, perpecahan, ya kan? Nah ini kan udah bukan di kelas lagi, Pak. Setiap orang sekarang punya cellphone. Anak kecil SD aja pada pegang cellphone. Pada ngelihat sebentar aja YouTube. Ya kan, dia nonton gini, tambah orang tuanya ngajar kebencian di rumah. Selesai, diaminkan sama dia. Ngelihat yang bukan seiman, khususnya Kristen, udah kayak serigala ngelihat domba. Jahat. Gimana mau maju negara? Ya, semua belaga bego aja udah. Yang korupsi ya korupsi, yang rampok uang negara semua. Udah ngaco kok nih Indonesia, bego nih Jokowi. Saya bilang sih bego Jokowi. Nggak lihat apa nih negara udah kayak begini. Tegas dong gitu. Jangan ngomong pinter aja, kesannya bener ngebangun. Periode kedua ini benar-benar mengecewakan. Nggak sesuai harapan, Pak. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.